Nah, di video kali ini Boruto episode 213 full pembahasan menceritakan Kashin Koji versus Jigen dan interogasi lebih lanjut Amato. Sebelum itu, yuk bantu subscribe dan like-nya. Terima kasih. Terlihat situasi yang memanas, ada Koji dan Jigen yang mulai pertarungan. Jigen berkata, "Kau diciptakan untuk membunuhku?" Lalu Koji menjawab, "Benar, itulah tujuan utamaku dan alasan aku ada di dunia ini." Sementara itu, Naruto yang menonton lewat proyeksi Naruto berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa dia berencana untuk membunuh Jigen? Mereka berdua kan anggota Kara. Kenapa mereka saling bertarung?" Kemudian Amato menjawab, "Koji dan aku cuma berpura-pura jadi anggota. Motif sejati kami adalah mengalahkan dia. Jigen sangat terkuras kekuatannya dalam pertempuran melawanmu. Ini adalah kesempatan sempurna yang tidak akan pernah datang lagi, sekarang atau tidak sama sekali." Kemudian Shin beralih kembali ke Jigen dan Koji. Jigen berkata, "Alasan keberadaan ya, kau pria yang menyedihkan. Jalan apapun yang kau ambil, pada akhirnya kau tidak lebih dari sebuah alat yang dipakai Amato." Lalu Koji merapal segel tangan sambil menjawab, "Tidak masalah, itulah shinobi sejati." Jigen bergerak menyerang sambil berkata, "Dasar sampah." Dan Koji menyerang dengan katon bom api. Jigen berhasil mengkonter serangan tersebut dengan menghisapnya melalui segel karma miliknya. Koji menggunakan katonnya bertubi-tubi untuk mengalihkan perhatian Jigen, dan Koji berhasil berada di belakang Jigen. Kemudian Koji berhasil mengenai Jigen dengan bom minyak katak miliknya. Jigen pun berlumuran minyak sambil berkata, "Sial, jurus yang menyebalkan." Dan tiba-tiba di punggung Jigen ada katak Koji yang menempel. Lalu Koji berhasil membakar sang pemimpinnya tersebut. Di sisi lain, Boruto yang menonton kagum atas serangan tersebut. Boruto berkata, "Wow, dia terbakar." Sedangkan Kawaki berkata, "Meningkatkan daya termal dengan minyak tidak akan mempan, masih tidak akan tahan terhadap karma." Sementara itu, Naruto bergumam, "Cara pria bertopeng itu bertarung mirip seperti..." Nah, Shin kembali lagi ke Jigen dan Koji. Jigen berhasil menyerap api yang membakar dirinya dengan karma. Kashin Koji yang melihat berkata, "Sepertinya seranganku sia-sia." Langsung, Jigen melesat ke arah Koji dan terjadi aksi saling adu pukulan antara Koji dengan Jigen. Ya, Koji lalu menggunakan 3 bunshinnya, namun itu semua dapat diatasi oleh Jigen dengan serangan besi cakranya. Dan dari kejauhan, Jigen berkata, "Sepertinya kau benar-benar serius, Kashin Koji. Aku berharap kau bersiap untuk mati." Dan Koji membalasnya dengan berkata, "Aku yang harusnya bilang begitu, Tuan Jigen, atau mungkin Otsutsuki Ishiki." Sementara itu, Naruto kaget mendengarkan hal tersebut. Naruto berkata, "Otsutsuki Ishiki?" Amato menjawab, "Benar, itulah identitas Jigen yang sebenarnya, atau lebih tepatnya bentuk sejatinya. Otsutsuki Ishiki, dia datang ke planet kita sejak dahulu kala bersama Kaguya Otsutsuki." Shikamaru yang mendengarkan itu berkata, "Apa?" Nah, kemudian Amato menjelaskan lebih lanjut. Amato berkata, "Ya, seperti yang aku sebut tadi, tujuan mereka adalah menanam pohon suci dan memanen buah cakra. Tapi kemudian muncul masalah. Tiba-tiba Kaguya berbalik melawan Ishiki. Ya, aku tidak tahu apa motif Kaguya. Entah itu masalah pribadi atau dia ingin memanen seluruhnya. Untuk sekarang kita belum tahu, tapi yang penting itulah yang terjadi. Karena lengah, Ishiki mendapatkan kerusakan yang cukup sampai membuatnya nyaris mati. Tapi dia berhasil mengambil alih tubuh seorang biksu pemula yang kebetulan berada di dekatnya dan selamat. Pria malang itu adalah Jigen." Sementara itu, Boruto yang mendengarkan cerita Amato berkata, mengambil alih. Sasuke pun mengatakan satu pertanyaan, apakah saat itu Ishiki menandai Jigen dengan karma? Otsutsuki memakai karma untuk mengambil alih tubuh orang lain, benar begitu? Lalu Amato berkata, "Sebelum ku jawab, aku rasa ingin mendengarkan tanggapan Anda, Tuan Hokage. Apakah Konoha akan menerimaku atau tidak? Dan izinkanlah aku mengingatkan Anda
bahwa secara resmi meminta perlindungan sebagaimana yang diuraikan dalam negara api. Aku sudah mencari tahu ketentuan khusus memberi Hokage wewenang untuk membuat keputusan itu tanpa menunggu konsensus dari Daimyo. Dan aku ingin keputusan itu tertulis. Sementara itu Shikamaru bergumam, "Sial." Dan Naruto berkata, "Baiklah, tapi surat resminya nanti, karena kita berdua sedang buru-buru saat ini." Lalu Amato berkata, "Itu bisa diterima. Konfirmasi keputusan Anda sudah cukup. Tapi aku tidak akan memindahkan bom dari Shikate sampai surat itu tiba, karena ini adalah satu-satunya bentuk jaminan saya." Lalu Naruto berkata, "Baik, aku mengerti. Maaf Shikamaru." Dan Shikamaru merespon, "Tidak masalah, sekarang bicaralah." Lalu Amato kembali menjawab, "Tentu saja inilah kebenaran tentang karma yang dikatakan oleh Sasuke tidak meleset jauh. Kecuali ini tidak sesederhana itu. Biar aku jelaskan dengan memakai kasus Boruto sebagai contoh. Karmanya ditanam oleh Otsutsuki Momoshiki. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Boruto? Nah, selama pertarungan, Momoshiki mengubah dirinya menjadi data, replikasi dirinya sendiri dan menanam karma itu ke dalam tubuhnya Boruto. Nah, Boruto yang mendengarkan itu tercengang abis. Amato berkata, "Kalian paham? Singkatnya, karma adalah file cadangan Otsutsuki yang dikompres." Shikamaru berkata, "Apa?" Dan Katasuke merespon dengan perkataan, "File yang dikompres." Amato melanjutkan, "File yang dikompres itu perlahan diekstrak seiring waktu, bahkan setiap detik dan saat seluruh data itu diekstrak. Tubuh Boruto akan ditimpa dengan data Momoshiki, dan Boruto sendiri tidak akan ada lagi. Begitulah cara Otsutsuki lahir kembali." Dan akhirnya Naruto yang mendengarkan hal itu berkata, "Apa kau bercanda? Bagaimana cara kita menyelamatkan dia? Bagaimana cara menghentikan prosesnya?" Kemudian Amato menjawab, "Dari yang aku tahu tidak ada cara menghentikan itu. Meskipun kau bisa mencegah kelahiran Momoshiki sekarang jika membunuh Boruto sekarang." Sumire yang mendengarkan hal itu berkata, "Tidak mungkin." Sedangkan Boruto berkata, "Aku akan menjadi Momoshiki." Lalu Sasuke berkata, "Pertanyaan." Amato menjawab, "Apa itu?" Sasuke mengatakan, "Anggap saja Momoshiki lahir di tubuh Boruto. Apa yang akan terjadi pada karmanya?" Lalu Amato berkata, "Bagus. Data Otsutsuki yang diekstrak menghilang ke seluruh tubuh. Seperti gula batu yang kau masukkan ke dalam teh akan larut seluruhnya. Karma juga akan menghilang." Kemudian Sasuke berkata, itu aneh. Ishiki mengambil alih tubuh Jigen, tapi dia masih memiliki karma. Kenapa tidak hilang?" Lalu Naruto setuju atas ucapan Sasuke. Naruto berkata, "Benar juga, apa yang terjadi?" Sementara itu, Sasuke berkata, "Fakta, kalau tubuh Jigen masih muncul karma, berarti Ishiki masih belum bangkit, bukan? Sama seperti Boruto dengan Momoshiki, penjelasanmu masih ada yang kurang." Lalu Amato tertawa, "Hahaha." Shikamaru yang muak atas kelakuan Amato langsung berteriak, "Apa yang lucu? Apa kau mempermainkan kami?" Naruto mencoba menenangkan Shikamaru. Naruto berkata, "Hei, tenangkanlah dirimu Shikamaru." Amato berkata, "Aku sudah diberi perlindungan, ingat? Apa ajudan Hokage akan melawan warga sipil? Aku sudah bilang, ini cerita yang rumit. Aku tidak main-main. Sasuke telah mengangkat titik yang cukup cerdik, tapi ada sebuah kesalahpahaman yang besar." Naruto bilang, "Lanjutkan." Amato kemudian melanjutkan ceritanya. Amato berkata, "Ishiki sudah mengambil alih tubuh Jigen, akan tetapi bukan memakai karma seperti yang aku jelaskan tadi." Sasuke berkata, "Apa maksudmu?" Amato melanjutkan bahwa alasannya sederhana. Ishiki sudah begitu lemah, nyaris mati. Untuk menanam karma butuh usaha besar. Dia tidak punya cukup energi. Lalu Ishiki melakukan rencana putus asa. Dia memakai jutsu rahasianya, Sukuna Hikona, untuk mengecilkan tubuhnya dan masuk ke tubuh Jigen melalui telinga. Dia hidup dengan tubuh Jigen, menyerap nutrisi darinya seperti parasit. Akhirnya dia dapat mengontrol otaknya Jigen, mengatakan kata-katanya dengan suara Jigen, menggerakkan lengan dan kakinya, dan mengambil alih tubuh Jigen untuk selamanya. Tapi secara fisik tubuh Ishiki masih ada di dalam tubuh Jigen.
Isiki menanam sebuah karma di dalam tubuh Jigen setelah itu agar bisa melahirkan bentuk sejatinya. Nah, selanjutnya Shin beralih ke pertarungan Jigen versus Kochi yang menggunakan kekuatannya. Jigen berhasil menendang Kochi hingga Kochi terpental cukup jauh. Kemudian Kochi membalasnya dengan jutsu Doton Rawa Gelap. Tanah yang di sekitar Jigen bergerak dan mulai menghisap kaki Jigen perlahan. Kochi berkata, "Kena kau, Isiki." Kemudian Shin berganti kembali. Naruto berkata, "Aku tidak mengerti jika Jigen punya karma. Kenapa Isiki tidak bergegas untuk bangkit?" Amato berkata, "Pertanyaan wajar. Itu karena hal yang paling penting dalam menanam karma adalah memilih target yang benar, yaitu wadah. Jigen yang malang adalah satu-satunya orang yang ada di dekatnya. Cakra Isiki terlalu besar untuk dirinya. Tubuh Jigen tidak memadai untuk jadi wadah. Tubuhnya tidak akan mampu menampung cakranya. Jika Isiki lahir kembali di tubuh Jigen, dia akan mati dalam beberapa hari. Dengan demikian, Isiki memutuskan untuk tidak dilahirkan kembali melalui Jigen dan mulai menyiapkan wadah yang baru." Kemudian Naruto menanggapi ucapan Amato. Naruto berkata, "Jadi wadah baru Isiki sekarang adalah Kawaki, bukan?" Nah, Shin kembali lagi ke pertarungan. Setengah tubuh Jigen mulai terhisap oleh lumpur. Lalu Jigen berkata, "Bodoh, ini trik bodoh. Kau pikir ini mempan padaku?" Jigen lalu berhasil keluar dan melesat ke arah Kochi sambil melempar 3 besi cakra ke arah Kochi, namun tidak berhasil mengenai Kochi. Lalu Kochi berkata, tidak, sama sekali tidak." Kochi pun merapal segel tangan dan muncul sebuah lingkaran. Ya, sebuah lingkaran yang cukup besar. Jigen bergumam, "Lingkaran ritual." Kochi mengukir tanda menggunakan Doton. Lalu Kashin Kochi menggunakan Kuchiyose no Jutsu memanggil sebuah api, membakar tubuh seluruh Jigen. Jigen berkata, yang benar saja, memakai api di saat terakhir." Lalu Jigen mencoba menyerap api tersebut menggunakan karma, namun tidak bisa, sia-sia saja. Jigen bergumam, "Apa? Aku tidak bisa menyerapnya. Jangan bilang api itu." Lalu Kochi berkata, "Ini bukan Katon. Aku memanggil api asli dari jauh. Di dalam gunung berapi, itu adalah api alami yang indah, bukan berasalkan dari cakra. Jadi kau tidak akan bisa menyerapnya dengan karma." Lalu Jigen berteriak, "Kau!" Lalu Shin menampilkan Amato yang berkata, "Kita tidak boleh membiarkan dia lahir kembali di tubuh Kawaki. Kekuatan Isiki besar sekali. Jika dia lahir dalam bentuk sejati, kita tidak akan bisa menghentikan dia. Itu akan menjadi akhir dunia shinobi. Selama ada karma, Otsutsuki akan kembali hidup. Mereka adalah makhluk yang telah berhasil melampaui kematian, tapi bukan berarti mustahil. Aku akan mengajari kalian semua cara untuk membunuh seorang Otsutsuki." Dan Shin pun berakhir. Baik, itu dia guys, Boruto episode 213 full pembahasan. Ya, luar biasa sekali, bukan? Kita tidak menyangka Kashin Kochi bisa memojokkan Jigen sampai Jigen kewalahan. Lalu, apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Kita nantikan saja. Ya, ingat guys, Boruto episode 213 akan tayang pada tanggal 29 Agustus 2021. Jangan lewatkan ya. Nah, tentunya rilis hari Minggu sekitar jam 3 sore atau jam 5 sore. Kalian bisa lihat di situs legal seperti Iki atau tidak. Kalian juga bisa lihat di Anime Lovers ataupun Anoboy. Nah, selanjutnya sambil menunggu Boruto rilis, yuk kita bahas tentang Kochi. Nah, tahukah kamu sejauh ini ada 5 jurus Kashin Kochi yang mirip seperti Jiraiya? Nah, yang pertama ada Rasengan. Rasengan adalah yang paling mendasar. Ketika Kashin Kochi menggunakan Rasengan, jelas para pembaca manga ataupun penikmat animenya langsung menyambungkan hubungannya dengan Jiraiya semakin kuat. Tapi, Rasengan adalah teknik yang juga bisa dikuasai oleh banyak orang. Lalu yang kedua juga ada Doton Yomi Numa. Nah, ini adalah salah satu jurus Jiraiya yang digunakan Kashin Kochi di episode Boruto mendatang. Ya, ini adalah jurus khas Jiraiya yang sejauh ini hanya dia yang diperlihatkan menggunakan teknik ini. Nah, sekarang tambah Kashin Kochi. Teknik ini akan mengubah tempat berpijak lawannya menjadi lumpur yang dalam. Nantinya target atau lawannya bisa terjebak dan tenggelam di sana.
Jadi Kashin Koji menggunakannya ketika melawan Jigen. Lalu jutsu selanjutnya ada Gamayudan. Nah, Gamayudan adalah teknik minyak kata yang khas dari Gunung Myoboku. Tentu bukan hanya Jiraiya saja yang bisa menggunakan teknik ini, melainkan para kata di sana juga bisa. Nah, dalam pertarungan melawan Jigen ternyata Kashin Koji juga bisa menggunakan teknik ini untuk menenggelamkan Jigen. Dan selanjutnya ada Jutsu Katon Enden. Teknik ini adalah gabungan Gamayudan dan elemen alam api. Dengan mengumpulkan minyak kata Gamayudan di mulut dan menembakkannya dengan kombinasi elemen alam api, maka penggunanya bisa menciptakan api dengan ukuran yang sesuai dengan minyak yang ditembakkan. Naruto yang melihat ketika pertarungan Jigen melawan Kashin Koji, Naruto merasa familiar setelah melihat Kashin Koji menggunakan teknik ini. Lalu yang terakhir ada Kuchiyose no Jutsu, yaitu kata. Nah, ini juga yang membuat Kashin Koji langsung dihubung-hubungkan dengan Jiraiya. Si petapa genit punya Kuchiyose khas dari Gunung Myoboku, yaitu kata. Dan ternyata Kashin Koji juga memiliki Kuchiyose yang sama, meskipun bentuk katanya agak sedikit berbeda. Mungkin apakah itu bisa dimodifikasi oleh Amato kata itu? Ya, Koji juga sama seperti Jiraiya, yaitu menggunakan Kuchiyose kata besar untuk bertarung atau sekedar menindihi lawannya. Koji menggunakan kata ini ketika melawan Jigen dan untuk kabur, lalu ketika menindihi Ao untuk membunuhnya. Kashin Koji merupakan salah satu inner di organisasi Kara yang dipimpin oleh Jigen ataupun Ishiki. Ya, sama saja. Koji juga memiliki kesamaan seperti inner Kara lainnya, yaitu Sackboard yang diciptakan oleh orang jenius, yaitu Amato. Namun, selain dia seorang Sackboard, banyak hal yang menarik. Ya, walaupun sebelumnya Koji sempat dikaitkan kemiripannya dengan salah satu legenda Senin Jiraiya. Nah, kali ini kita bahas lebih lanjut bahwa Koji itu bukan Jiraiya dan dia adalah Sackboard yang ditanamkan sel atau GNA milik Jiraiya. Ya, Sackboard berbeda dari inner lainnya, itulah Kashin Koji. Kita sudah mengetahui bahwa Kashin Koji seorang Sackboard. Akan tetapi bagian menariknya dia tidak pernah menunjukkan dirinya bahwa dia seorang Sackboard yang terbuat dari peralatan sains modern. Saat bertarung pun dia tampak berbeda dari lainnya. Sebagai contoh seperti Delta, Boro, Kawaki, Tipa, Eida, dan Koto. Mereka lebih banyak menggunakan sains ninja modern. Terkait Eida dan Koto, kita masih belum mengetahui kemampuan lebih jelas mengenai kedua orang tersebut. Nah, Koji sendiri setiap melakukan pergerakan hingga cara bertarungnya mirip seperti shinobi pada umumnya. Ya, walaupun dia sendiri masih banyak belum mengetahui tentang identitasnya. Lalu yang kedua, fakta selanjutnya adalah Koji bangga menyandang status sebagai shinobi. Nah, selain itu Koji juga tanpa disadari bangga akan menyandang status sebagai shinobi. Itu dibuktikan melalui beberapa hal. Yang pertama, dia sering menggunakan banyak segel tangan atau jutsu ketimbang menggunakan peralatan sains modern. Lalu yang kedua, melalui perkataannya pada episode 211 di anime Boruto bahwa dirinya bersikap agak sentimental, terlalu terbawa suasana atau baperan. Nah, pernyataan ini menandakan bahwa dia penasaran mengenai shinobi lama yang di dalam tubuhnya terdapat gen shinobi tersebut. Lalu fakta selanjutnya, Koji juga pernah menegaskan bahwa dirinya bergerak jauh ke desa Konoha bukan berdasarkan perintah apapun, melainkan ambisi pribadinya. Lalu keempat, dalam chapter 45 dibuktikan bahwa Ishiki memberi pernyataan kepada Kashin Koji yang mengalami sekarat bahwa di dalam dirinya masih ada jati shinobi. Apakah itu kebanggaan shinobimu? Sepertinya bukan. Memang itu tak terduga. Tapi ini berarti ada celah di dalam kebanggaanmu sebagai shinobi, kata Ootsuki Ishiki. Ya, Kashin Koji ini melanjutkan tekad shinobi Jiraiya. Dalam manga Boruto chapter 47 dan anime di episode yang mendatang, Ishiki menyadari kenapa Koji berbeda dari inner Kara lainnya dan mengatakan beberapa hal seperti semua orang memiliki takdir yang sudah ditentukan. Orang itu memiliki takdir yang besar, sebuah bintang perubahan. Sekarang aku paham, Amato ingin berpegang kepada takdir yang besar pada orang itu demi kemungkinan perubahan sangat kecil, kata Ishiki Otsutsuki.
Lalu Kashin Koji, cloning dari Jiraiya, salah satu tiga Sage Agung. Kau yang akan mati. Kau yang akan mati di sini adalah takdir yang sudah ditentukan oleh genmu. Ya, mengenai setiap perkataan dari Ishiki sebelumnya, ada kemungkinan bahwa Koji dapat berperan penting di masa mendatang. Nah, jika dilihat pertarungan sebelumnya melawan Ishiki, Koji tidak mati. Ingat, Koji tidak mati, melainkan berhasil kabur dengan luka yang cukup parah. Jadi, kita nantikan saja peran penting Kashin Koji di masa mendatang. Apakah akan membantu Boruto untuk menghilangkan karmanya dan kembali ke Amado?